Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Adil Katalino Bacuramin Kasaduga, Basengat Kajubata. Arus. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ivana Margareta Brutaridan. Nama saya Maria Ilona. Nama saya Nur Asfiani. Nama saya Tresya Udayana Siaga. Nama saya Eka Ria Sumbangam. Nama saya Seri Natalia. Nama saya Resiananda Butom. Nama saya Renartono. Nama saya Fadil Akbar. Nama saya Agus Simbolon. Sekian perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu perbedaan matematika murni dengan matematika ekonomi. Yang membedakannya, matematika murni adalah cabang matematika yang mempelajari konsep, teori, dan struktur matematika itu sendiri tanpa mempertimbangkan aplikasi praktisnya. Tujuan utamanya yaitu untuk memahami dasar-dasar matematika, aljabar, geometri, dan analisis. Sedangkan matematika ekonomi adalah cabang matematika yang diterapkan dalam ekonomi yang digunakan untuk menganalisis fenomena ekonomi dan pengambilan keputusan di dunia bisnis dan ekonomi. Tujuan utama matematika ekonomi adalah untuk mengembangkan model matematika yang dapat digunakan untuk memahami perilaku ekonomi. Berikut contohnya. Di sini bisa kita lihat di mana kartu yang pertama yaitu 10.000 dengan permintaan sebanyak 10 dan terjadi penurunan harga sehingga harga kedua menjadi 8.000 dengan permintaan 16. Sekarang kita akan mencari fungsi permintaannya dengan rumusnya sebagai berikut, yaitu P dikurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. P dikurang P1 nya 10.000 per 8.000 kurang 10.000 sama dengan Q dikurang permintaan pertama yaitu 10 per 16 kurang 10. 8.000 dikurang 10.000 yaitu minus 2.000 dikali Q minus 2.000 Q ditambah 20.000 sama dengan 6P kurang 60.000 sama dengan min 60.000 pindah luas jadi positif 60.000 ditambah 20.000 sama dengan 6P dikurang 80.000 Q sama dengan min 0,003P ditambah 40. Q sama dengan 40 dikurang 0,003P. 0,003P sama dengan 40 kurang Q. P sama dengan 40 dikurang Q per 0,003. Hasilnya sebagai berikut. Suatu variabel adalah suatu yang nilainya dapat berubah-ubah dalam suatu masalah tertentu. Konstanta adalah suatu bilangan yang tunggal yang nilainya tidak berubah-ubah dalam suatu masalah tertentu. Sedangkan koefisien adalah angka pengalih konstan terhadap variabel. Yang terakhir, parameter adalah suatu nilai tertentu dalam masalah tertentu yang mungkin akan menjadi nilai lain pada suatu masalah yang lainnya. Macam-macam teori pertumbuhan ekonomi menurut para ahli diklasifikasikan menjadi 4, yaitu klasik, non-klasik, historis, dan modern. Matematika ekonomi merupakan ilmu yang digunakan sebagai pendekatan dalam mempelajari analisis ekonomi. Ekonometrika atau ekonometri adalah ilmu ekonomi dan matematika ekonomi yang membahas fenomena ekonomi yang bersifat kualitatif dalam bentuk angka. Analisis di dalam ekonometrika menggabungkan antara teori ekonomi, matematika, statistika ke dalam suatu sistem analisis yang lengkap. Yang ketiga, lebih detailnya adalah mempelajari mengenai merencanakan, mengelola, menggunakan sumber daya keuangan sebuah perusahaan. Variabel bebas adalah variabel yang diubah atau dimanipulasi dalam sebuah eksperimen atau penelitian. Contohnya,
Dalam sebuah penelitian tentang pengaruh latihan fisik terhadap penurunan berat badan, jumlah latihan fisiknya, misalnya jumlah jam berolahraganya per minggu, adalah variabel bebas. Peneliti dapat mengendalikan jumlah latihan fisik yang diberikan kepada sebuah kelompok subjek. Untuk variabel terikat adalah variabel yang diukur atau diamati dalam eksperimen penelitian. Untuk contohnya, dalam penelitian tentang pengaruh latihan fisik terhadap penurunan berat badan peserta adalah variabel terikat tersebut. Peneliti mengukur berat badan subjek sebelum dan sesudah periode latihan fisik untuk melihat apakah ada perubahan yang signifikan pada penelitian tersebut. Untuk koordinat kartesius. Koordinat kartesius merupakan materi matematika dasar yang diterapkan pada disiplin ilmu seperti fisika dan geografi. Oleh sebab itu, setiap siswa perlu memahami apa itu koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius sendiri ditemukan oleh para ahli matematika asal Prancis bernama René Descartes pada abad ke-17. Penemuan ini sangat berpengaruh dalam perkembangan geometri analitik, kalkulus, dan kartografi. Pada koordinat kartesius terdapat dua garis yang penting, yaitu garis yang saling tegak lurus dan berpotongan pada sebuah titik yang disebut titik pangkal. Garis ini kemudian disebut sumbu koordinat. Inilah yang menjadi sebuah acuan dalam garis mendatar ataupun horizontal, dikenal dengan sumbu X atau ambis, sedangkan garis vertikalnya disebut sumbu Y atau ordinat. Suatu titik pada sistem koordinat kartesius digambarkan sebagai X dan Y. Untuk pada koordinat kartesius ini juga terdapat kuadran-kuadran sendiri, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Yang di sini yaitu kuadran 1, sini 2, 3, dan 4. Pada kuadran ini masing-masing memiliki nilai absisnya, absis X dan ordinat Y. Absis X yang di sini, X Y-nya di sini semuanya positif. Sedangkan untuk kuadran 2-nya, aksis X-nya bersifat negatif dan dan ordinat Y-nya bersifat positif. Sedangkan untuk kuadran ketiganya, nilai absis dan ordinatnya bersifat negatif kedua-duanya. Yang terakhir untuk kuadran keempat memiliki nilai absis atau nilai X yang bersifat positif dan nilai ordinat atau nilai X yang bersifat negatif. Fungsi dengan satu variabel bebas, dua variabel bebas, dan lebih dari dua variabel bebas. Untuk fungsi dengan satu variabel bebas, fungsi dengan satu variabel bebas merupakan suatu aturan yang menghubungkan setiap nilai dari satu himpunan ke himpunan lainnya. Biasanya dinyatakan dalam bentuk fx, di mana x adalah variabel masukan dan fx menghasilkan nilai keluaran. Untuk contoh dari satu variabel bebas yaitu fx-nya ditanyakan yaitu 4x min 2 dengan nilai x-nya yaitu 3. Maka langsung saja dimasukkan nilai x yang ini ke yang ini. Jadinya 4 kali 3 langsung min 2. Nah, jadinya hasilnya langsung 10 saja. Sedangkan untuk fungsi dengan dua variabel bebas, fungsi untuk dua variabel bebas adalah fungsi yang menghubungkan antara dua variabel bebas dengan satu variabel terikat. Fungsi ini bisa digunakan untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel bebas dalam bentuk konteks seperti grafik dalam ruang dua dimensi atau perhitungan dalam ilmu ekonomi. Untuk fungsi dua variabel bebas itu caranya sama dengan ini, jadinya saya tidak pernah mencarinya. Untuk fungsi dengan lebih dari dua variabel bebas, di sini saya menggunakan 3 variabel bebas. Untuk fungsi ini lebih menghubungkan
mengumpulkan lebih dari 2 variabel bebas dengan 1 variabel terikatnya. Untuk contohnya yaitu f-nya terdapat 3 variabel yaitu x, y, dan z. Untuk yang perlu dimasukkan yaitu 3x pangkat 3 dikali y pangkat 2 plus z. Diketahui nilai x dan z nya yaitu 2, 3, dan 4. Jadinya di sini nih kita hanya perlu menghitung nilainya saja. Seperti masukkan angka awalnya ini dan nilai x-nya yang sudah di sini. Lalu tambahkan dengan nilai y-nya itu 3 dengan pangkat 2 dan tambahkan dengan nilai z-nya yaitu 4. Karena tidak ada pangkatnya yang berusaha. Jadinya di sini langsung jumlahkan saja. Berikut untuk jawabannya yaitu langsung dijumlahkan saja semua ini. Sekian, terima kasih. Di sini saya menjelaskan tentang persamaan dan pertidaksamaan. Persamaan linear atau persamaan linear satu variabel adalah persamaan yang terdiri dari satu variabel dan pangkat terbesar dari variabel itu adalah 1. Pertidaksamaan linear satu variabel adalah pertidaksamaan yang memuat satu variabel dan pangkat yang paling besar adalah 1. Seperti contoh yang kita ketahui yaitu cara yang pertama yaitu 3x sama dengan 15, yang kedua x sama dengan 15/3 sama x sama dengan 5. Cara yang kedua yaitu 4x kurang 6 sama dengan 10, 4x sama dengan 10 tambah 6, 4x sama dengan 16, x sama dengan 16/4, x sama dengan 4. Materi yang kedua yaitu sistem bilangan nyata. Bilangan nyata adalah gabungan dari semua bilangan rasional dan bilangan irasional. Ini adalah himpunan yang paling umum yang mencakup semua bilangan dalam matematika. Semua bilangan baik bilangan bulat, bilangan rasional, atau bilangan irasional adalah contoh bilangan irreal. Teori himpunan adalah cabang matematika yang mempelajari sifat operasi dan hubungan antar himpunan. Kita akan membahas tentang aturan pemangkatan dan pemfaktoran. Bilangan berpangkat adalah suatu bilangan yang digunakan sebagai bentuk penyederhanaan dari sebuah bilangan yang bila mana bilangan tersebut mempunyai faktor-faktor perkalian yang sama. Diberikan AN sama dengan A kali A kali A kali A. N di mana AN menyatakan bilangan berpangkat, kemudian A adalah bilangan pokok dan N sendiri adalah bilangan pangkat. Pemfaktoran ialah cara menentukan bilangan dengan cara mengalikannya sehingga dapat terbentuk persamaan atau bilangan dengan bentuk aljabarnya. Penyajian faktor aljabar sendiri dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Bentuk-bentuk tersebut dapat berupa AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama 0, di mana nilai A 1 berbentuk distributif, bentuk X pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0, maupun bentuk selisih kuadrat. Tentang fungsi dan hubungan. Himpunan adalah kumpulan objek atau anggota yang memiliki karakteristik.
misalnya himpunan bilangan, genap atau ganjil. Sedangkan fungsi adalah relasi antara elemen dari dua himpunan, di mana setiap elemen dari himpunan pertama dihubungkan dengan tepat satu elemen dari himpunan kedua. Fungsi memiliki domain dan kodomain. Fungsi juga memiliki konsep range yang merupakan himpunan dari semua nilai dihasilkan fungsi tersebut. Kita sedang membahas tentang pecahan desimal dan persentase. Pecahan adalah bilangan yang terdiri atas dua komponen, yakni pembilang dan penyebut. Pecahan dinyatakan sebagai P per Q, dengan P adalah pembilang dan Q adalah penyebut, serta A dan B adalah bilangan bulat dan B dengan 0. Desimal adalah angka yang berada di belakang, merupakan sebuah cara untuk menulis angka yang tidak utuh atau mengandung pecahan, contohnya 0,23. Persentase, rumus sederhana menghitung persen, yaitu persentase sama jumlah bagian atau jumlah keseluruhan kali 100%. Contoh, Benny membeli seikat bunga mawar harga 50.000, lalu harga bunga tersebut memiliki diskon sebesar 5%. Berapa harga yang harus dibayar kepada kasir setelah mendapatkan harga diskon? Maka besar diskon sama dengan 5% kali 50.000 atau 5 per 100 kali 50.000 dengan 2.500. Demikianlah hasil presentasi dari kami. Kami ucapkan Sekian dan terima kasih.